Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyukakan Allah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kami bisa mencintai dengan benar, bagaimana kami bisa berdedikasi benar, dan bagaimana kami memberi hidup kami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Berbicara tentang like atau dislike, itu ada di media sosial. Kalau kita senang, kita akan klik tanda suka. Kalau kita tidak senang, kita akan klik tanda tidak suka. Dan itu adalah bagian yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia, suka dan tidak suka. Kita pergi ke satu tempat, kemudian selesai ke tempat tersebut, kita ditanya, bagaimana, apakah engkau suka dengan tempat ini? Apakah engkau suka dengan makanan ini? Apakah engkau suka dengan pakaian ini? Apakah engkau suka dengan layanan kami? Maka ada banyak evaluasi yang dilakukan antara suka dan tidak suka. Kehidupan kita sahabat seperjalanan itu berbicara suka dan tidak suka. Sewaktu kita menikah mencari pasangan hidup, maka awal permulaannya adalah berbicara tentang suka atau tidak suka. Jadi suka dan tidak suka dalam hidup manusia itu adalah keseharian yang kita lakukan di dalam banyak aspek. Tempat tinggal, sekolah, makanan, rumah, perjalanan, tempat wisata, pakaian, sepatu, kendaraan, semua berbicara tentang suka dan tidak suka. Dan kalau berbicara tentang suka dan tidak suka, pepatah mengatakan rambut boleh hitam sama, tetapi minat dan hati manusia siapa yang tahu. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita menyukakan manusia, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, aku lebih menyukai bagaimana aku menyukakan Allah dan bukan menyukakan manusia. Kita tahu dengan jelas ini adalah surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat yang di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika itu mengalami berbagai macam persoalan. Dia mengalami tantangan sebagaimana pada peristiwa-peristiwa yang lainnya. Tidak disukai, terancam oleh aniaya, terancam oleh berbagai macam hal. Diperlakukan secara diskriminatif karena mereka menjadi pengikut Kristus, melawan ajaran dan kepercayaan yang mayoritas yang ada di waktu itu. Maka dia menjadi sasaran untuk kemudian diserang, sasaran untuk kemudian ditekan, sasaran kemudian untuk dikucilkan, bahkan bisa dibunuh. Di dalam posisi seperti itulah, maka betapa beratnya kalau ingin menyukakan Allah, sementara berhadapan dengan berbagai macam bahaya yang ada di depan mata. Betapa sulitnya kita menyukakan Allah tatkala lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita semuanya berbuat dosa yang sama. Sementara kita diajak untuk melakukan perkara yang sama dan kita menjadi minoritas. Tapi kita diminta, tekanan lingkungan membuat tidak semua orang itu akan sanggup bertahan dengan imannya. Membuat tidak semua orang itu sanggup bertahan dengan keyakinannya, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kebenaran hidupnya. Itu tidak semua orang sanggup. Di saat-saat itulah, maka menyukakan Allah menjadi perkara yang benar-benar sulit. Perkara yang benar-benar menghadapi berbagai resiko yang harus ditanggung. Bahkan, maka resiko yang paling maksimal adalah dianiaya, bahkan dibunuh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu pentingnya kita menyukakan hati Tuhan? Kalau kita berbicara tentang hubungan relasional, kalau ada seseorang yang telah memberikan nyawanya, membela kita, memberikan seluruh yang dimilikinya, sampai kematiannya pun diberikan kepada kita, apakah kita akan setia atau tidak kepada orang yang seperti demikian, yang sudah setia sampai mati untuk kita, dan itu adalah Kristus? Maka seyogianya kita akan berperilaku sama. Kalau Kristus sudah setia mati di atas kayu salib untuk kita, dan Tuhan menuntut kita untuk setia mengikut Dia, apakah kita akan melakukan perkara yang sama, atau kita berpaling muka, berbalik badan, meninggalkan Kristus?
Kalau dalam kondisi bahaya, saya akan tinggalkan Kristus. Tapi kalau aman-aman saja, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, maka tidak apa-apa, saya akan ikut Kristus dimanapun Kristus ada. Apalagi kalau mengikut Kristus kemudian dilimpahkan berbagai macam berkat, kesuksesan, kelancaran, kebahagiaan, kekayaan. Siapa yang tidak mau? Tapi disinilah Paulus mengatakan, aku lebih suka menyukakan Allah daripada menyukakan manusia. Aku akan melakukan segala perkara dengan kehidupan kami yang layak. Karena Tuhan sudah mempercayakan Injil kepada kami. Karena Tuhan sudah mempercayakan hidup kepada kami. Maka kami akan menjaga kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada diriku. Kalau boleh dikatakan, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Paulus sangat paham dan jelas. Kalau Kristus itu sudah mati dengan cintanya, dengan kesetiaannya, untuk mencintai kita, untuk menebus kita, maka apa balasan yang kita harus lakukan? Bukankah kita seyogianya untuk menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan lewat setiap kehidupan kita masing-masing? Apapun harganya, apapun resikonya. Bagaimana contoh praktis di dalam menyukakan hati Tuhan? Tentu yang paling utama adalah kalau Tuhan sudah setia, kita harus setia kepada Tuhan. Itu cara menyukakan Tuhan. Lalu aspek apa lagi selain setia? Kita harus kemudian hidup bertanggung jawab. Setiap kehidupan kita yang diberikan kepercayaan oleh Allah, waktu, hidup, karunia, uang, kesehatan, maka itu dilakukan dengan bertanggung jawab. Ada tugas-tugas yang diembankan oleh Allah, yang dimintakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Apapun posisi kita sebagai anggota keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di gereja, dalam pelayanan, dimanapun kita berada, maka kita harus membawa sebuah kehidupan yang setia. Dan kesetiaan itu diungkapkan dalam bentuk tanggung jawab. Dan kesetiaan juga diungkapkan dalam bentuk karakter. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan supaya menjadi seperti Kristus, maka menjadi seperti Kristus di dalam kasih, menjadi seperti Kristus di dalam kesabaran, menjadi seperti Kristus dalam ketabahan, menjadi seperti Kristus di dalam berani berkorban, menjadi seperti Kristus di dalam memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, dan menjadi seperti Kristus yang berani melewati jalan kematian. Kalau itu kemudian memang kita perlu melewatinya, maka kekuatan Tuhan akan menolong kita sampai matinya kita tetap setia. Karena Kristus sudah setia kepada kita. Kitab Wahyu berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan memberikan mahkota kehidupan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah anugerah. Dan hidup juga adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan menyukakan Allah atau menyukakan diri sendiri, atau menyukakan manusia? Biar kita boleh memilih seperti yang Paulus memilih. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil, memberitakan Injil. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang menyukakan hati Allah. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, dan menjadi orang-orang yang hidup membawa berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, mari kita menyukakan hati Allah, kemuliaan Allah lewat setiap hidup kita masing-masing.